Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Di video ini kita bahas salah satu konsep paling disalahpahami oleh komunitas Pi Network. Bagaimana Pius bisa dicetak tanpa perlu uang fiat dari luar ekosistem. Pi Network membangun sistem moneter digital berbasis kolateral Pi, bukan bergantung pada modal eksternal. Inilah alasan kenapa ekosistem tetap stabil meski likuiditas global belum masuk. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Strategi Grand Open Mainnet, Sistem Moneter Mandiri Berbasis Kolateral Pi. Bagian 1. Konsep dasar yang sering disalahpahami. Banyak pionir masih salah memahami mekanisme konversi dari Pi ke PUSD. Banyak yang beranggapan bahwa proses ini membutuhkan dana fiat dari luar ekosistem. Padahal sistem yang digunakan Pi Network tidak bekerja seperti itu. Pi Network menggunakan konsep dual value system atau sistem nilai ganda, di mana nilai akuntansi 1 Pi adalah $314.159 Amerika. Dari 1 Pi tersebut dapat dicetak hingga maksimal $314.159 PUSD karena PUSD memiliki nilai pegging 1:1 dengan USD. Artinya, pencetakan PUSD tidak bergantung pada masuknya dolar atau fiat dari luar. Sumber nilai utama tetap berasal dari Pi yang dikunci sebagai kolateral. Bagian 2. Cara kerja pencetakan PUSD tanpa likuiditas eksternal. Proses pencetakan PUSD sangat sederhana. Pionir cukup menyetor Pi ke Treasury, lalu sistem mengunci Pi tersebut dan mengeluarkannya dari suplai yang beredar. Kemudian sistem menghitung nilai GCV, yaitu 1 Pi sama dengan $314.159 Amerika secara akuntansi. Berdasarkan nilai tersebut, sistem dapat mencetak PUSD hingga batas maksimal yang setara. Semakin banyak Pi dikunci, semakin besar suplai PUSD yang dapat beredar. Dan penting untuk dipahami, mekanisme ini tidak membutuhkan stablecoin eksternal, dana ban, atau aliran fiat dari luar ekosistem. Bagian 3. Mengapa sistem tetap bisa berjalan tanpa dana baru? Meskipun tidak ada masuknya dana eksternal, sistem tetap stabil karena alurnya selalu sama. Pi dikunci di Treasury, PUSD dicetak, lalu pengguna dapat menggunakannya atau mengkonversikannya melalui exchange. Karena sumber pencetakan PUSD adalah Pi itu sendiri, dan bukan cadangan fiat eksternal, maka sistem tidak akan berhenti hanya karena belum ada investor institusi atau uang luar masuk ke ekosistem. Bagian 4. Dampak jika permintaan PUSD tinggi sementara likuiditas eksternal rendah. Jika permintaan PUSD meningkat drastis sebelum likuiditas eksternal masuk secara maksimal, ada beberapa efek positif yang terjadi. Pertama, suplai Pi yang beredar akan menurun karena semakin banyak Pi yang dikunci. Ini menciptakan deflasi sehat karena Pi menjadi semakin langka. Kedua, sistem tetap bisa mencetak PUSD selama masih ada Pi yang dikunci sebagai kolateral. Tidak ada hambatan pencetakan meskipun fiat belum masuk. Ketiga, karena sistem tidak bergantung pada cadangan fiat eksternal, maka tidak ada risiko krisis rush withdrawal seperti yang terjadi pada stablecoin tradisional. Bagian 5. Proses penarikan ke fiat tetap bisa dilakukan. Tahapan penarikan tetap dapat dilakukan meskipun likuiditas eksternal masih terbatas. Prosesnya adalah, Pi dikonversi menjadi PUSD. PUSD dikirim ke exchange resmi, lalu ditukar ke mata uang fiat lokal seperti USD, Euro, KRW, IDR, dan lainnya. Satu-satunya tahapan yang membutuhkan likuiditas eksternal hanyalah proses penukaran di exchange. Likuiditas ini nantinya tidak berasal dari Pi Network, tetapi dari market maker, institusi finansial, dan jalur OTC. Bagian 6. Rangkuman mekanisme ekosistem moneter Pi. Jika disederhanakan, sistem moneter Pi memiliki 3 inti mekanisme utama. Pertama, nilai akuntansi 1 Pi adalah $314.159 Amerika. Kedua, dari 1 Pi dapat dicetak maksimal $314.159 PUSD. Ketiga, Pencetakan PUSD sepenuhnya berasal dari kolateral Pi, bukan dari dana fiat luar.
Dengan mekanisme ini, konversi internal akan terus berjalan, supply Pi semakin berkurang dan bernilai, dan tidak ada risiko kehabisan likuiditas internal. Kesimpulan, Pi Network tidak dirancang untuk bergantung pada likuiditas eksternal sejak awal. Sebaliknya, ia membangun fondasi sistem moneter yang mandiri berbasis kolateral Pi. Sistem ini memungkinkan stabilitas nilai, ekspansi supply Pi USD secara bertahap, serta deflasi sehat yang meningkatkan nilai Pi dari waktu ke waktu. Ketika ekosistem mencapai tahap matang, likuiditas global akan mengikuti dengan sendirinya. Dengan desain seperti ini, Pi Network bukan hanya proyek kripto biasa, melainkan pondasi sistem moneter digital modern yang stabil, terukur, dan siap terhubung dengan regulasi finansial global. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.